Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nosa Novelia dengan PM 2331-14. Baik, di video ini saya akan menjelaskan mengenai pewarisan dan overriding dalam pemrograman berorientasi objek. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan tujuan pewarisan atau inheritance. Dan yang kedua itu mengenai konsep penting dalam pewarisan. Poin ketiga, yakni pengertian dan tujuan overriding. Kemudian yang keempat, itu adalah penerapan dalam PBU. Oke, langsung saja. Untuk poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian pewarisan atau inheritance dan tujuannya. Nah, pewarisan memiliki makna yakni mekanisme dalam PBU di mana sebuah kelas atau child class itu dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain atau parent class. Nah, tujuan utamanya yakni yang pertama itu adalah reusability, yang dimana untuk mengurangi duplikasi kode. Kemudian yang kedua yaitu untuk organisasi, yakni mempermudah pengelompokan fungsi yang mirip. Dan yang ketiga yaitu untuk ekstensi, yakni untuk memperluas fungsionalitas kelas dasar. Oke, next. Ini konsep penting dalam pewarisan. Yang pertama, yakni parent class. Nah, kelas ini yakni yang memberikan atribut dan metode kepada kelas lainnya. Kemudian untuk yang kedua itu child class. Nah, child class ini yakni kelas yang mewarisi atribut dan metode dari parent class. Dan yang ketiga itu adalah keyword dalam Java. Nah, keyword dalam Java ini termasuk extends yang digunakan untuk mendeklarasikan pewarisan. Oke, selanjutnya mengenai apa itu overriding dan tujuannya. Nah, overriding adalah proses di mana sebuah metode di child class menggantikan implementasi metode yang sama di parent class. Nah, kemudian tujuan utamanya apa? Nah, tujuan utamanya yakni untuk memberikan perilaku khusus pada child class, kemudian juga untuk menyesuaikan metode agar relevan dengan child class. Dan kemudian apa syarat overridingnya? Nah, untuk syaratnya yang pertama, nama metode harus sama, kemudian parameter harus sama, dan yang ketiga harus ada hubungan pewarisannya, dan yang keempat ini gunakan anotasi @override untuk menandai overriding. Kemudian penerapan dalam PBO-nya. Nah, jadi di sini saya mengambil studi kasus yang ini mengenai sistem perpustakaan yang dimana di sini parent class-nya yaitu buku, kemudian terdapat atribut yaitu judul dan penulis, dan untuk metodenya di sini info buku. Kemudian untuk child class-nya di sini terdapat buku digital dan buku cetak. Untuk buku digital ini terdapat override metode info buku, di mana untuk menambahkan informasi format seperti PDF atau EPUB. Kemudian buku cetak. Nah, buku cetak ini override metode info buku, yang mana untuk menambahkan informasi jumlah halaman. Kemudian selanjutnya mengenai kode program. Oke, jadi di sini terdapat kelas buku atau parent class. Nah, di sini terdapat dua atribut, ini judul dan penulis dengan type string. Nah, di sini fungsinya untuk string judul itu untuk menyimpan judul buku, kemudian untuk string penulis fungsinya untuk menyimpan nama penulis buku. Kemudian untuk metodenya sendiri di sini info buku, metode ini digunakan untuk mencetak informasi buku yang dimana meliputi judul, kemudian penulis. Nah, implementasi ini nantinya akan dicetak oleh child class. Nah, jika tidak dilakukan overriding. Nah, lanjut lagi di sini terdapat kelas buku digital atau child class-nya. Di sini terdapat atribut tambahan, yakni format, yang dimana ini fungsinya untuk menyimpan format buku digital seperti PDF atau EPUB. Kemudian lanjut ke metode overriding. Nah, di sini terdapat override void info buku, yang dimana metode ini menggantikan implementasi dari info buku di parent class sebelumnya. Dan juga untuk menambahkan informasi khusus yaitu seperti format buku digitalnya. Kemudian lanjut ke kelas buku cetak, ini juga termasuk child class, yang dimana di sini terdapat atribut tambahan seperti integer halaman, yakni fungsinya untuk menyimpan jumlah halaman buku cetak. Nah, untuk metode overriding-nya di sini metode ini difungsikan untuk menggantikan implementasi info buku di parent class sebelumnya, dan juga untuk menambahkan informasi khusus yaitu jumlah halaman buku cetak.
Kemudian lanjut ke dalam kelas main atau kelas yang digunakan untuk menjalankan program. Di sini yang pertama membuat objek, ini buku digital. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu kita akan membuat objek seperti e-book dari kelas buku digital, kemudian dilanjutkan dengan mengisi atribut judul, kemudian penulis, dan formatnya. Selanjutnya, kita akan memanggil metode info buku yang akan mencetak informasi buku digital dengan format tambahan. Untuk outputnya bisa kita lihat di sebelah sini, yang dimana di sini menampilkan mengenai judul, kemudian penulis, dan formatnya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat objek buku cetak, yang dimana di sini untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu kita akan membuat objek cetak dari kelas buku cetak. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengisi atribut seperti judul, kemudian penulis, dan halaman. Dan yang ketiga kita akan memanggil metode info buku, yang dimana nantinya akan mencetak informasi buku cetak dengan jumlah halaman. Nah, untuk outputnya bisa kita lihat juga di sini. Ini terdapat judul, kemudian penulis, dan halaman. Baik, mungkin untuk penjelasan mengenai implementasi programnya hanya cukup sampai di sini. Apabila terdapat kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Akan saya lanjutkan ke dalam kesimpulan. Baik, untuk kesimpulannya, di sini pewarisan membantu dalam mendaur ulang dan mengatur kode. Maksud dari daur ulang kode di sini yakni dengan pewarisan, kode yang umum digunakan cukup ditulis di parent class sehingga dapat digunakan kembali oleh semua cat class tanpa perlu menulis ulang. Kemudian untuk pengaturan kode di sini, pewarisan membantu menyusun kode secara hierarkis dari yang umum seperti parent class ke yang lebih spesifik seperti cat class. Dan struktur ini tentunya juga mempermudah pengelolaan kode, terutama untuk proyek yang kompleks tentunya. Kemudian selanjutnya, yang kedua, yaitu overriding memungkinkan cat class untuk menyesuaikan perilaku metode. Nah, di sini yang pertama itu memungkinkan bahwa untuk kustomisasi, di mana cat class dapat menyesuaikan metode agar sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Contohnya seperti metode buku, info buku sebelumnya di kelas buku digital, ditambahkan informasi tentang format buku, sementara di kelas buku cetak ditambahkan informasi jumlah halamannya. Kemudian juga memungkinkan untuk polymorphisme, yang dimana overriding memungkinkan metode yang sama atau dengan nama dan parameter yang sama, kemudian memiliki perilaku berbeda tergantung pada kelas tempat metode tersebut dipanggil. Kemudian yang ketiga, yakni mengenai studi kasus ini menunjukkan penerapan pewarisan dan overriding ini dalam skenario nyata. Nah, bisa kita lihat dari pewarisan bahwa buku digital dan buku cetak ini dapat berbagi atribut dan metode umum dari parent class buku. Di mana tentunya hal tersebut itu mencerminkan bahwasanya bagaimana atribut ini seperti judul dan penulis ini relevan untuk semua jenis buku. Kemudian lanjut lagi ke overriding. Nah, overriding ini jadi mana bisa kita lihat metode seperti info buku yang berbeda di masing-masing cat kelasnya ini menunjukkan bahwa bagaimana konsep overriding ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Contohnya seperti format untuk buku digital dan juga jumlah halaman untuk buku cetaknya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pewarisan dan overriding. Apabila terdapat kekurangan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.